Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'd. Kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dipertemukan kembali di kajian sore kali ini, insyaallah dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Mudah-mudahan kita semua ya kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa juga mendapatkan syafaat beliau besok di hari Yaumul Qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah narasumber kita sudah hadir di tengah-tengah kita ya di kajian sore kali ini. Untuk itu yuk kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya ya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang hari ini lagi tidak enak badan atau badannya kurang fit ya, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dai serta pemirsa MAJT TV dan TV dimanapun Anda berada, kajian sore kali ini yaitu kajian fikih kontemporer yaitu, insyaallah tema yang akan kami usung di kajian sore kali ini yaitu tentang bagaimana hukumnya mengkodok sholatnya orang yang sudah meninggal. Ini tema yang sangat menarik ini. Jadi bagaimana, apakah boleh ataukah tidak, terus bagaimana hukumnya, nanti insyaallah akan dipaparkan lebih jelas lagi oleh narasumber kita, guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Dan nanti apabila kaum muslimin, para pendengar dan pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui WhatsApp-nya Radio Dais di 082133670000 atau langsung telepon saja di via teleponnya Radio Dais di 0246746352. Oke, langsung saja yuk kita simak kajian sore kali ini bersama dengan guru kita, narasumber kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Waktu kami persilakan, monggo Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadinil qail may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Para pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, para pemirsa MAJT TV-ku, para pendengar entah melalui mungkin Dais atau Radio Gaul atau semuanya pendengar dan pemirsa semuanya, entah melalui apa saja. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat saling bersapa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Amin, amin, amin. Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah. Amin, dipenuhi dengan rahmat kasih sayangnya Allah dan berkahnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua semoga diberi taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mudah mengamalkan atau untuk mudah beribadah, yaitu taufik seperti halnya yang sudah sering saya katakan, itu khalqu qudrati ta'ah. Allah menciptakan mampu kita untuk beribadah, mampu kita untuk taat, itu adalah taufik. Ya, sehingga orang yang semangat ibadah, yang semangat mengamalkan syariat, yang semangat itu adalah atas taufik dan hidayahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semuanya dipenuhi dengan taufik dan hidayahnya. Amin. Para pendengar dan pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan kali ini kita masih dalam pembahasan yaitu fikih kontemporer bab sholat. Jadi mungkin ada yang mau bertanya tentang bab sholat apa misalnya, apa saja misalnya, atau apa tentang sholat yang berkaitan dengan yang terjadi, atau mungkin yang belum pernah mendengar jawabannya misalnya, atau apa, bisa ditanyakan di sini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mengqadha sholat. Khususnya mungkin adalah orang yang meninggal. Tapi kita coba sebenarnya adalah bukan kok orang yang meninggal. Sebenarnya itu orang yang hidup dulu sebenarnya. Itu yang paling
yang paling kita butuhkan. Kalau orang yang meninggal kan ya meninggal itu. Cuman karena takutnya nanti sisa waktunya banyak, akhirnya ya dikasih qadha sholat orang yang meninggal. Sebenarnya yang paling membutuhkan ya kita mengqadha sholat yang masih hidup. Iya. Mengqadha sholat. Nah, apa atau pembahasan mengqadha sholat khususnya bagi orang hidup? Karena kan juga masih pada ada anggapan. Sangat sering saya itu mendengar yaitu apa? Kalau misal tertinggal sholat nanti subuh misalnya, harus menunggu subuh besok lagi untuk mengqadha. Kalau misal tertinggal duhur, harus nunggu qadhanya adalah duhur besoknya lagi. 1 hari kemudian. Iya, itu kalau dia mengqadha. Kalau tidak ya menunggu duhurnya besoknya lagi. Nah, misalnya kan ada yang seperti itu juga. Dan itu saya sering mendengar hal itu. Nah, jadi sehingga sebenarnya pembahasan yang mungkin agak simpel dan agak mungkin menurut para santri itu adalah biasa, tapi di luar orang yang santri adalah luar biasa. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Jadi ya itu tadi. Makanya misalnya pertanyaan-pertanyaan atau apa yang belum misalnya belum jelas atau apa bisa ditanyakan. Oke. Yang pertama adalah bagi orang yang tertinggal sholat itu kan ada 2, yaitu tertinggal sholat itu karena memang tidak sengaja, yang kedua kan karena memang sengaja, atau bahasanya bukan sengaja, ya memang sengaja, yang sengaja tidak sholat, atau pepeko itu nge-game terus akhirnya tertinggal, atau main sekak terus akhirnya tertinggal sholat. Itu kan berarti dia tidak semi sengaja tapi pepeko, kalau bahasa Jawanya itu ceroboh. Seperti itu. Jadi ada 2 yang kita akan membahas. Yang pertama adalah karena tidak sengaja. Apa itu tidak sengaja? A'dzarus sholah, kalau dalam kitab Safinatun Najah itu kan hanya ada 2 udhurnya sholat, yaitu an-naumu wan nisyanu. Yang pertama adalah tidur, itu tidak sengaja. Kalau tidur sebelum waktunya sholat kok lanjut sampai setelah sholat, setelah waktunya habis, nah itu namanya udhur yang tidak disengaja. Wan nisyanu, dan lupa. Al-insan makhluk khata' wan nisyan. Jadi hanya ada 2 udhurnya sholat. Nah, adapun selain ini itu kategori kalau tidak sengaja ya tadi ceroboh, semi sengaja. Kayak tadi. Dia hidup cuman saking serunya main game online apa misalnya. Sudah tahu waktunya masuk apa tapi lanjut akhirnya sampai berlanjut misalnya. Nah, itu semi sengaja. Atau memang ada orang yang sengaja tidak sholat. Nah, ini tidak perlu dibahas ya, karena dia juga sengaja tidak sholat kan ya juga sengaja nggak qadha. Iya, betul. Ini sudah di luar daripada normalnya yang kita bahas. Ini normal yang kita bahas. Cuman ya bisa saja kita sindir. Yang pertama adalah orang yang tertinggal sholat tidak sengaja, yaitu karena udhurnya tidur atau lupa. Ya. Maka bagaimana? Nah, yaitu dalam kitab Fathul Mu'in ya khususnya, yaitu Syekh Zainuddin Al-Malibari mengatakan wa yubadaru man marra bi faitin wujuban in fata bila udhrin. Nah, di sini dikatakan yaitu bagi orang yang tertinggal sholat dengan tanpa udhur itu adalah wayubadiru, yaitu bersegera mengqadha sholat yang sholatnya tertinggal itu dengan tanpa udhur. Dengan tanpa udhur, semi sengaja atau sengaja tadi, yaitu wujuban in fata bil udhur, dan itu wajib. Dan secara bahkan dikatakan di sini waladzi yadaru annahu yalzamhu sarfu jami'i zamanihi lil qadha. Wajib mentasarufkan, memfokuskan semua waktunya itu untuk mengqadha'i dulu. Kalau dia tertinggal sholat tanpa sengaja, tanpa udhur. Jadi waktu apa misalnya mandi nanti dulu, apa nanti dulu, wes pokoknya persiapan apa, sarapan apa nanti dulu. Pokoknya yang tertinggal kok dengan tanpa udhur itu wajib memfokuskan waktu
untuk bersegera yaitu mengqadha sholat. Nah itu. Jadi ya dan ini terpatahkan yang tadi ya yang punya asumsi atau punya keyakinan nek qadha kudu sesuk. Nah itu sudah terpatahkan ini. Sudah jelas ini kan besok ngenteni besok ternyata besok malas. Besoknya lagi sampai Maka yang tertinggal dengan tanpa uzur itu wajib mengqadha secara cepat-cepat. Segera ya, betul. Bersegera. Bahkan itu diharamkan yahrumu alaihi tatawu, diharamkan sholat sunnah dulu. Contoh misal ada orang belum sholat duhur, di sholat asar dia jamaah di masjid dia itu sampai diharamkan qobliyah apa, kecuali memang harus mengqadha duhur dulu. Nah itu jadi haram hukumnya sholat sunnah sampean. Nah, karena apa? Tertinggal dengan tanpa uzur. Padahal ini tanpa uzur dan pengen qadha loh ya. Kalau sekarang kan ada orang yang enggak sholat, ya enggak qadha, memang niat. Nah ini repot ini. Kalau yang seperti itu, secara singkatnya adalah gimana? Orang yang tanpa sholat, tidak sholat, dia kok masih meyakini kewajiban sholat, nah itu wajib bertobat. Tapi kalau sudah tidak meyakini kewajiban sholat itu enggak wajib, maka sudah keluar daripada Islam. Nah itu. Kalau masih meyakini, kenapa kamu enggak sholat? Malas kok. Enggak dapat rezeki kok. Enggak iso nggare sugih misalnya. Nah, tapi wajib ora? Tetap wajib. Cuman malas. Maka itu masih dikategorikan Islam dan wajib bertobat, wajib. Cuman kalau kenapa buat sholat? Emang sholat wajib? Nah ini repot ini. Nah, ini secara hukum singkatnya ya. Jadi meyakini bahwa sholat tidak wajib maka sudah keluar daripada Islam. Iya betul. Yang kedua, wa yubadiru bihi nadban in fata bi uzrin. Nah, kalau orang tertinggal sholat itu dengan uzur, uzurnya tadi tidur atau lupa. Sudah ingat ternyata lupa. Entah lupa ya karena kerja ya karena tadi game online atau apa mungkin ya. Termasuk itu lupa ya. Lupa ya sebenarnya bukan lupa karena lupa, teman karena pepeko tadi. Nanti dan sebagainya. Kanaumin lam yata'adda bihi wa nisyanin, hanya ada dua. Maka itu hukumnya adalah apa? Bersegera itu hukumnya sunnah. Jadi bisa nanti, bisa misalnya tertinggal duhur karena tidur ya, bisa di waktu asar, bisa waktu maghrib, bisa bahkan bisa besok. Nah itu kalau tertinggal dengan uzur. Kalau tanpa uzur tadi maka wajib wujuban, bahkan wajib memfokuskan semua waktunya. Hukum haram hukumnya itu melakukan sholat sunnah dan sebagainya, kecuali harus mengqadha. Bahkan ketika misalnya duhur tertinggal tadi itu wajib mendahulukan duhur daripada asar. Wajib mendahulukan duhur daripada asar. Jadi harus qadha dulu baru sholat sunnah atau sholat asar dan sebagainya. Apalagi sampai menunggu maghrib bisa enggak, itu tidak diperbolehkan. Hukumnya wajib mempercepat. Ini bagi yang hidup. Bagi yang hidup yaitu mengqadha sholat bagi orang yang masih hidup. Nah, terus ada lagi yaitu orang yang sudah meninggal. Jadi orang yang sudah meninggal terus punya tanggungan sholat. Punya tanggungan sholat entah itu yang tadi sengaja atau tidak sengaja atau karena sakit atau karena sakit parah. Karena apa? Karena batasannya adalah selama pikirannya itu masih berjalan, itu dalam mazhab Syafi'i masih wajib sholat. Kalau bisa berdiri, kalau tidak bisa duduk, kalau tidak bisa terlentang, kalau tidak bisa miring, kalau tidak bisa apa lagi, selama pikirannya masih berjalan, itu walaupun dengan isyarat itu wajib sholat. Cuman di mazhab yang lain ada keringanan kayaknya, yaitu kalau sudah tidak bisa apa-apa kecuali otaknya tidak wajib sholat di mazhab Imam Abu Hanifah. Cuman kita membahas di mazhab Syafi'i, yaitu dengan pakai gerakan gini-gini dan sebagainya. Walaupun diinfus, walaupun jadi mumi, walaupun jadi diperban seluruh tubuhnya, selama otaknya masih berjalan itu masih wajib sholat.
Sehingga nanti kalau misalnya meninggal itu kan masih ada tanggungan, yaitu qadha sholat. Nah itu banyak kasusnya. Atau mungkin karena sengaja di waktu hidupnya tidak sholat tadi dan masih meyakini bahwa sholat wajib sampai meninggalnya, akhirnya kan banyak yang tertinggal. Nah maka bagaimana hukumnya? Man mata wa alaihi sholatu fardin, yaitu barang siapa yang meninggal dan dia mempunyai tanggungan sholat fardu, maka hukum yang pertama adalah lam tuqtu wa lam tufda anhu. Tidak wajib diqadhakan dan juga tidak wajib difidyahkan kepadanya. Tidak perlu diqadhakan dan tidak perlu difidyahkan. Ini pendapat yang pertama. Kenapa? Karena semua manusia, kalau dalam dalil yang umum ya, yang sering digunakan oleh orang-orang minhum atau selain kita, yaitu adalah wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Tidak ada manusia kecuali apa yang sudah diperbuatnya. Sehingga ketika di masa hidupnya dia perbuatannya seperti itu, meninggalkan sholat atau apa, ya itulah konsekuensinya. Tidak perlu diqadhakan, tidak perlu difidyahkan. Ini dalil umumnya. Jadi pendapat yang pertama, lam tuqdha wa lam tufda. Wa fi qaulin annaha tuf'alu anhu aw sabiha amla. Dalam satu pendapat yaitu dalam kitab Fathul Mu'in ya, termasuknya yaitu dalam kitab I'anatul Talibin, wa fi qaulin kajam'in mujtahidin annaha tuqdha anhu li khabaril Bukhari wa ghairihi. Yaitu pendapat yang kedua adalah diqadhakan. Karena adanya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Diqadhakan. Hadisnya apa? Di sini disebutkan dalam kitab Fatawil Azhar. Ma rawahul Bukhari anna Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma amara imra'atan ja'alat ummaha ala nafsiha sholatan bi Quba. Atau dalam riwayat lain, ada orang perempuan yang mengadu kepada sahabat bahwa ibunya itu pernah punya nazar untuk jalan kaki agar sholat di Masjid Quba. Di Masjid Quba. Ya, kalau Masjid Quba itu beberapa jam dari Mekah ya. Di masjid yang pertama kali dibangun oleh Islam, Rasulullah. Yaitu ada orang yang ibunya itu punya nazar jalan kaki ke Masjid Quba untuk sholat. Nah akhirnya ternyata sebelum nazarnya dijalankan itu meninggal duluan. Maka bertanyalah kepada sahabat, termasuknya Abdullah bin Umar dan sebagainya, maka jawabannya adalah wajib diqadhakan atau nazarnya dijalankan oleh ibunya. Nah ini dalil kalau ada orang yang tertinggal sholat, maka ya disolatkan. Nah itu disolatkan. Terus ada lagi pendapat yang lain, yaitu apa? Fi wajhin ali katsiruna min ashabiya annahu yut'amu an kulli sholatin muddan, yaitu dibayarkan fidyah. Itu yang pendapat yang ketiga, dibayarkan fidyah. Dan ini diamalkan oleh wa fa'ala bihi Subki an ba'di aqaribi, dan Imam As-Subki ini mengamalkan hal ini untuk beberapa kerabatnya. Jadi yang punya masih tertinggal sholat apa, difidyahkan. Berapa fidyah? Nah, setiap sholatan itu 1 mud. 1 mud itu kurang lebihnya enggak ada 1 kilo. Kalau 1 sok itu kan 2,5 kilo zakat fitrah atau 2,7, berarti kalau dibagi 4 itu kurang lebih 8 on. 8 onan, 7 sampai 8 on. Itu setiap 1 sholat. Nanti sebenarnya agak mudah. Kalau misalnya bukan agak mudah sih. Kalau misalnya enggak sholat 1 tahun ya. 1 harinya 5 dikali 365 hari gitu, dikali 5 gitu. Nah nanti setiap 1 itu kan berarti 300 kalau dianggap 1 kilo ya berarti 360 kilo. Itu 1 sholatan. Dibulatkan. Iya. Berarti kali 5.
kali 5. Dan kan beras kan murah ya dibanding panjenengan nglakoni salat 1 tahun kan tengkleng. Nah ini ada, yaitu apa? Kenapa kok ada pendapat yang demikian? Ini adalah opsi di mana ketika kita misalnya itu saking sayangnya sama orang tua, kebetulan orang tua mungkin tidak sholat entah karena tadi karena punya udzur sakit atau karena memang belum masuk orang yang sergap sholat, akhirnya punya tanggungan. Sedangkan kita sebagai anak itu adalah sangat mencintai orang tua, maka ya sepunya bagaimana opsinya agar orang tua itu tidak ditanya malaikat nemen-nemen, ya, ibaratnya tidak punya tanggungan terlalu banyak di akhiratnya. Akhirnya apa? Itu diantara bentuk birrul walidain. Karena pernah saya disuruh ceramah atau ketika ceramah tentang misalnya 7 hari, 40 hari atau selamatan atau apa. Sebenarnya itu adalah apa? Di antara momen kita birrul walidain kepada orang tua yang sudah meninggal. Karena sangat banyak hadis dan juga apa, yaitu amalan itu bisa sampai kepada mayit. Pahalanya amalan. Entah kita membaca Al-Quran, paling tidak itu loh. Orang yang mengingkari tahlilan, orang yang pasti dia akan yakin kalau doanya pas ketika sholat jenazah itu sampai kepada mayit. Paling tidak gitu. Nah, itu paling tidak. Maka sangat saya menyayangkan ya ketika orang yang tidak percaya tahlilan dan sebagainya, tapi dia percaya sholat jenazah. Ya. Padahal di sholat jenazah Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu sampai selesai. La tahrimna ajal. Itu kalau tidak sampai ya kamu sebagai orang hidup enggak perlu sholat jenazah. Seperti itu. Betul. Nah, paling tidak wis kita ganti redaksi daripada doanya itu dengan apa? Yaitu dengan tadi ya mendoakan. Isi daripada tahlilan juga mendoakan, isi daripada sedekahnya juga harapannya pahalanya kepada orang tuanya dan sebagainya. Maka ini sebagai opsi, yaitu ada pendapat yaitu tufda anhu, difidyahkan. Jadi ada 3 pendapat. Nah, pendapat yang pertama tidak diqadha dan tidak difidyah, yang kedua diqadha, yang ketiga difidyah. Nah ini kenapa kok demikian? Ya itu tadi, buat opsi silahkan yang mampu maka ya bisa mengqadhakan orang tuanya atau siapa, yang tidak ya paling tidak difidyahkan. Nah kalau lang tuqdha walam tufda ya monggo. Kan ini kan opsi untuk tadi. Kenapa kok ada pendapat ini? Ya barangkali saking sayangnya sama orang tua, betul. Yang punya tanggungan sehingga harapannya tidak ditanya malaikat nemen-nemen, atau di akhirat tidak punya tanggungan akhirat nemen-nemen dan sebagainya. Betul. Nah, ini saya cukupi pembahasan ini, nanti bisa berlanjut di mungkin sesi tanya jawab. Oke, terima kasih Ustadz. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah dipaparkan oleh guru kita, beliau Ustadz Muslihin LCMA. Mudah-mudahan para pendengar juga menyimak ya di kajian sore kali ini sehingga nanti banyak pertanyaan, karena ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari sebenarnya kalau kita persoalan materi tentang kodok mengkodok ini. Baik kaum muslimin pendengar setia Radio Dais dan pemirsa, silakan yang mau bertanya ya di 0821 336 70.000 atau langsung melalui teleponnya Radio Dais di via telepon yaitu di 024 674 6352. Oke Ustadz, sambil menunggu beberapa pertanyaan dari para pendengar dan pemirsa, ini kita bincang-bincang mengenai tentang mengkodok ini. Tadi ada 2 yang dikaji pada sore kali ini, yaitu tentang kodoknya orang yang masih hidup dan kodok dengan orang yang sudah meninggal. Ini kita bahas tentang kodok yang masih hidup. Memang sering terjadi, mungkin saya sendiri pribadi juga mengalami seperti itu Ustaz. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah, adakah batasan kodok dalam sholat itu waktu batasan kodok, ataukah mungkin selama 1 bulan kok dia tidak melaksanakan sholat berarti secara otomatis ya udah tidak boleh berkodok, atau memang ketika kamu ingat maka kodoklah? Apakah batasannya seperti itu atau gimana Ustaz? Ya, saya belum begitu paham pertanyaannya. Oke.
ketika ada orang misalnya itu adalah punya tanggungan sholat satu atau dua atau 1 bulan. Nggak, maksudnya batasan mengkodok. Batasan mengkodok itu apakah 1 bulan ataukah pada saat kita ingat langsung dikodok, atau mungkin 1 bulan, 2 bulan sampai 1 tahun ketika ingat langsung kodok. Apakah batasannya ketika ingat ataukah batasannya waktu 1 bulan, 2 bulan? Monggo. Iya. Jadi barometer atau kita katakan terfokusnya yaitu adalah apa? Yaitu adalah jika meninggalkan sholatnya itu dengan tanpa uzur atau dengan uzur, itu yang menjadikan agar cepat diqadha dan tidaknya. Contoh misal yaitu dengan tanpa uzur apa tadi sengaja nggak sholat. Sengaja, ya betul. Berarti sudah, ya. Barometernya itu antara bi udhrin atau bi ghairi udhrin. Nek dengan uzur itu boleh besok sampai 1 bulan atau sampai 1 tahun misalnya ya, belum sempat mengqadha. Karena bi udhrin. Cuman kalau bi ghairi udhrin itu ya harus bersegera. Jadi barometernya itu dengan bi udhrin atau bi ghairi udhrin. Bukan kok masalah ingat dan tidak ingat. Misal ya memang dia meninggalkan sholat dan dia lupa. Terus ternyata ketika dia ingat, loh saya itu dulu meninggalkannya itu karena sengaja, karena pas masih waktu malas-malasnya. Berarti kan pas ketika itu dia ingat, nah dulunya pas meninggalkan sholat kan bi ghairi udhrin, tanpa uzur, maka ya harus bersegera mengqadha. Maka harus bersegera mengqadha. Karena apa? Dulu pas meninggalkan sholatnya itu pas bi ghairi udhrin. Ya. Nah, terus atau sekarang ingat ternyata 15 hari yang lalu saya belum sholat zuhur. Kenapa? Karena pas ketiduran. Padahal mau qadha di asar atau di maghrib, ternyata sampai lupa sampai sekarang. Nah, ketika itu kan dia meninggalkan sholat itu kan bi udhrin. Ada uzur yaitu tidur sebelum zuhur, jablas sampai asar namanya. Nah, dan mau mengqadha ternyata lupa sampai 15 hari kemudian itu tadi. Berarti kan dia pas ketika meninggalkan sholatnya itu adalah bi uzrin, adanya uzur yaitu ketiduran. Maka ya tidak wajib bersegera harus sekarang qadha dan sebagainya. Jadi barometernya adalah dengan uzur atau dengan tanpa uzur. Bukan kok dengan ingat dan tidaknya. Seperti itu. Oke, terima kasih Ustadz jawabannya. Kita lagi Ustadz, pertanyaan lagi nih. Di perjalanan, kita di perjalanan mungkin duhur sampai asar, kadang di perjalanan di pasar sebenarnya, kita di pasar, udur mau sholat, tetapi banyak aktivitas di pasar, akhirnya waktu asar pun tiba. Apakah waktu duhur itu bisa dikodok? Ya itu termasuk daripada meninggalkan sholat yang tanpa uzurnya, semi sengaja ya. Karena apa? Karena tidak jeli ketika masuk pasar kira-kira nanti ada masjid atau tidak dan sebagainya. Kan banyak orang yang itu tadi memprediksi kira-kira di pasar atau di perjalanan ini nanti saya ketemu masjid atau tidak. Kalau tidak ya saya istirahatnya sebelum zuhur pas ketika ketemu masjid. Nah itu kan di antara prediksi-prediksi. Nah ya cuman ketika nelalah kebetulan kok dia memprediksi yang kira-kira nanti ketemu masjid ternyata tidak ketemu. Ya kalau orang Arab sih sangat biasa yaitu sholat di pinggir jalan. Nah, mobil istirahat, sholat pinggir jalan, gelar sejadah atau itu sangat wajar di Arab. Apalagi Arab itu jaraknya kan satu kota ke kota yang lain ya padang pasirnya terlalu nggak mungkin ketemu masjid. Kalau di Indonesia hampir pasti ketemu masjid ya, walaupun kecil dan sebagainya. Nah itu sesuai prediksi. Nah prediksi yang pertama adalah ketika dia cerdas, yaitu tadi mempersiapkan sholat sebelum masuk pasar. Prediksi yang kedua adalah kayaknya nanti saya akan ketemu tempat sholat di dalam pasar.
ternyata sampai tidak ketemu. Saking muter-muternya, saking sibuk-sibuknya, akhirnya tidak ketemu. Maka bagaimana? Yaitu semi-semi tidak uzur. Tapi ya itu bisa dikategorikan sebagai uzur. Kenapa saya menjawab sedemikian? Karena ini sama seperti halnya hukumnya orang yang tidur. Iya. Orang yang tidur itu di sini atau di itu ada pembahasannya. Yaitu apa? Kalau di Fathul Mu'in ada di bab sholat, yaitu tidurnya itu sebelum waktu sholat. Walaupun nanti yakin bahwa pas waktu sholat itu tidak bangun. Kalau bangun jelas pasti ya, sholat ya. Sholat. Kalau tidak bangun, cuman ini semi udzur. Semi udzur. Maksudnya masih dikategorikan udzur. Betul. Nah, asalkan tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Kalau tidurnya setelah masuk waktu sholat, si tidurnya setelah masuk waktu sholat, maka harus punya keyakinan dua. Keyakinan yang pertama harus yakin nanti bangun akhir sholat. Keyakinan kedua kayaknya nggak bangun. Nah ini yang dosa. Harus punya keyakinan. Misalnya sudah masuk waktu zuhur, saya tak tidur sebentar lah, paling setengah jam, nanti insya Allah akan bangun dan sholat. Nah itu masih semi uzur. Iya. Cuman kalau wah saya nggak tidur semalaman, kira-kira nanti saya tidur berzuhur itu nggak bangun. Nah ini yang haram. Jadi seperti yang masuk pasal ya. Kalau masih punya prediksi yang nanti ketemu masjid ya, tidak masih semi uzur, walaupun ternyata nggak ketemu dan sebagainya. Tapi kalau wah nanti nggak ketemu gimana kok tetap masuk, maka itu sudah tidak ada uzur. Jadi ada seperti itu. Agak-agak memang perlu dicermati memang hukumnya tidur, hukumnya tadi masuk Kalau masih ada prediksi nanti ketemu tempat sholat dan ternyata tidak ketemu, itu masih semi uzur. Tapi kalau sudah tidak tahu bahwa nanti ketemu tempat sholat atau tidak, itu sama sekali tidak uzur. Itu sengaja. Oke Ustadz, ini tadi sudah bincang-bincang tentang bagi sholat qodoknya yang masih hidup. Sekarang kita kembali melaju ke sholat qodok, sholat yang sudah meninggal. Bagaimana caranya mengkodok sholatnya orang yang sudah meninggal? Apakah setiap waktu sholat ataukah waktunya bebas? Tapi mohon maaf Ustaz, jangan dijawab dulu. Kita akan lihat sejenak sambil menunggu dari beberapa penanya, dari pendengar serta pemirsa. Untuk itu setelah satu nada berikut ini. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Dipancarkan langsung dari Menara Al-Husna. Dipancarkan dari Menara Al-Husna. Kawasan Masjid Agung, Jawa Tengah, 107,9 FM. 107,9 Radio Dakwah Islam terdepan dalam dakwah dan nada. Radio Dakwah Islam atau yang kerap disingkat Radio Dais telah mengudara sejak 23 September 2006. Radio berfrekuensi 107,90 MHz yang bertempat di lantai 1 Menara Al-Husna kawasan Masjid Agung Jawa Tengah merupakan radio yang bukan hanya menampilkan dakwah syiar agama Islam, tapi ternyata yang lain adalah Dais menyajikan acara hiburan, pendidikan, dan informasi dengan format Islami. Saatnya disapa dulu ya, udah gabung via SMS-nya. Berjumpa kembali bersama saya Conan di dalam acara Uswah. Kita akan bahas sesuatu yang berkaitan dengan tanaman kaum muslim. Masih dalam acara Salam Pagi. Kaum muslim, sesaat lagi kita akan bergabung dengan Masjid Agung Jawa Tengah untuk menantikan azan sholat zuhur. Senang sekali Kak Fajar pagi hari ini bisa menemani adik-adik semua dalam acara siaran anak RA. Selain itu, Dais mempunyai keunggulan untuk memikat hati para pendengar dan berbeda dari radio lainnya, yaitu adanya segmen dialog interaktif mengenai syiar agama Islam yang sangat dibutuhkan setiap masyarakat. Radio Dais menjangkau daerah Semarang, Demak, Kendal, dan sekitarnya. Bagi pendengar yang berada di luar kota,
tidak perlu takut ketinggalan berita. Kini, Anda bisa download aplikasi Dais Play yang telah tersedia di Play Store smartphone Anda. Radio Dais, terdepan dalam dakwah dan nada. Baik, masih bersama saya Faiz dan narasumber kita beliau Ustadz Muslihin ya LCMA. Silakan yang mau bertanya di 0821 336 70.000 atau bisa langsung saja via teleponnya di 0246746352. Oke Ustadz, tadi pertanyaan tadi bagaimana cara mengkodok sholatnya orang yang sudah meninggal, apakah mengikuti waktu sholat wajib ataukah bebas? Iya. Jadi perbedaannya tadi kan kalau orang yang masih hidup itu kan tadi ada bi udhrin dan dengan tanpa udhur. Tanpa udhur. Kalau orang yang sudah meninggal, nah itu kategorinya itu bi udhrin atau bi udhrin cepat-cepat atau tidak dan sebagainya. Maka ini kan kategorinya tidak antara udhur dan tidak udhur, tapi kategorinya antara mau ikut pendapat yang mengqadha atau bukan. Iya. Kalau misalnya tidak ya monggo. Iya. Kalau misalnya iya, ikut yang mengqadha'i sholat atau memfidyahkan. Nah itu. Kalau memfidyahkan berarti kan tanpa harus memikirkan waktunya dan sebagainya. Kalau ikut yang mengqadha'i sholat, maka bagaimana? Ya kan sholat gratis daripada fidyah loh ya. Kalau fidyah tadi misalnya 1 tahun, kali itu tadi 365 kali 5 kali dalam 1 tahun. Itu kan ya lumayan. Nah, kalau di total berasnya misalnya. Iya. Nah, kalau sholat kan gratis. Cuman apakah mampu mengqadha'i sholat dalam 1 tahun? Lalu bagaimana waktunya? Kalau ini memang tidak ada waktu khusus karena ya tidak ada pembahasan ini kan entah itu dengan udhur atau bighairi udhrin pas ketika dulu meninggalkan sholatnya dan sebagainya. Cuman ini adalah antara itu tadi. Kenapa kalau ada pendapat ini? Ya barangkali cinta sama orang tua atau barangkali sama kerabatnya, memikirkan bagaimana dan sebagainya. Sehingga ada pendapat yang tukdho au tufda anhu ya, seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Di antara caranya ya, ini ada yang pernah dulu saya di pondok pesantren atau pas ketika mondok itu ada beberapa kali ya, menjalankan, yaitu semua santri digerakkan untuk mengqadhakan sholatnya seorang A misalnya. Contoh misalnya ada orang yang meninggal, orang yang kaya misalnya. Terus karena punya tanggungan sholat dalam 1 tahun contoh misal, maka digerakkanlah santri. Jumlah santri itu ada misal 100 orang ya. Nah, itu kali berapa kali qadha nanti? Oh gitu. Iya. Gitu. Jadi usolli fardhu dhuhri an siapa? Qadhaan lillahi ta'ala, qadhaan an siapa. Jadi mengqadha sholat untuk siapa itu semua santri. Contoh dulu misalnya santri anggap saja 100 atau langsung misalnya santri kan 350 365 lah dalam 1 tahun ya. Maka bagaimana? Ya sudah, berarti langsung 5 kali zuhur, asar, maghrib, isya, subuh selesai. Nah, gitu. Dalam 1 waktu. Iya, dalam 1 waktu. Cuman kan agak repot, maka terkadang biasanya ya zuhur nanti baru zuhur qadha sekali, asar baru asar qadha sekali, maghrib baru maghrib qadha sekali, ya, dan sebagainya sampai selesai. Kan ini juga pembahasannya tidak harus orang ahli warisnya kan tidak ada. Mengqadha'i sholat kepada mayit itu bedanya kalau masih hidup tidak bisa digantikan ke orang, karena sholat itu ibadah badaniyah. Misal saya titip apa? Salam titip sholat nang Masjid Agung kono ya di Imam. Tidak bisa. Ini karena apa? Sholat itu ibadah badaniyah. Harus dia langsung yang bertandang.
kecuali di waktu dia sudah meninggal. Iya. Kan sehingga apa, tidak harus siapa yang mengkodokkan, apakah harus anaknya, apakah harus ahli warisnya, kan tidak ada. Okay. Maka bisa orang lain tadi. Ayo bisa itu tadi menyewa orang misalnya ya, kodok gratis tapi menyewa orang untuk mengkodokkan apa dan sebagainya. Nah, ya kan namanya orang birrul walidain, biar orang tuanya tidak terlalu punya tanggungan banyak kan ya, bagaimana caranya terserah. Oke. Nah, maka ada opsi yang ketiga yaitu tufda'anhu tadi, difidyahkan. Kalau kira-kira itu lebih ringan yang mana antara bayar orang itu dan sebagainya. Dulu pas ketika saya kodok pas di waktu nyantri ya kadang dapat berasnya karena dia ikut pendapat yang dia dikodok ya difidyah. Nah, akhirnya fidyahnya kan dapat kita juga. Iya. Atau dikasih uang. Kasih uang kalau santri yang dibelikan Indomie kasih 10 ada yang kodoknya lumayan gitu. Nah, itu di antara cara. Antara cara. Ya kan ya. Nah, saya bahas ini juga pengalaman pernah menjalankan itu juga. Dan pernah dapat videonya. Oke Ustaz, terima kasih Ustaz jawabannya. Ini ada pertanyaan dari Ibu Zuda Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kalau ada orang Islam kejawen nggak pernah mengerjakan sholat dan puasa, tanda tanya ini. Iya. Itu gimana ini Ustaz? Iya. Jadi ini kita tidak perlu membahas antara gimana ya, antara perbedaan agama. Tadi aling-aling lah. Iya. Kita secara objektif saja, secara tengah-tengah. Ketika ada orang, misal orang bukan hanya kejawen, ya di semua daerah ada. Mungkin orang Papua pedalaman, orang Kalimantan atau orang mana saja yang satu belum kenal dakwah Islam. Memang belum ada Islam datang ke situ. Misal ya. Maka bagaimana? Maka semua yang dilakukan olehnya itu tanpa ada hisab. Iya. Di tengah pencil desa itu belum ada dakwah Islam masuk ke situ. Itu semua orang desa walaupun saling membunuh, walaupun saling memanah atau itu tidak ada tidak ada mukallaf di situ. Karena syarat mukallaf yang keempat adalah bulughud dakwah. Yang kedua orang kejawen. Pastinya karena daerah Jawa hampir pasti sudah sampai dakwah Islam ke situ. Bahkan KTP-nya terkadang karena harus milih 6 agama ya harus Islam. Harus diisi. Harus diisi. Entah milih Islam atau apa ya. Nah, maka berarti otomatis sudah sampai dakwah ke situ. Iya. Bulughud dakwah. Berarti dia sudah mukallaf. Dan bahkan terkadang sudah mengakui, kamu agamanya Pak Islam, sholat enggak? Ah, ini. Maka yang kedua, tadi kan sudah saya bahas. Bagaimana hukum orang yang meninggalkan sholat? Nah, kalau masih meyakini bahwa sholat itu wajib bagi umat Islam, bagi apa? Dia adalah berdosa. Iya. Dia adalah berdosa. Wajibnya adalah apa? Dimintai tobat atau harus bertobat atau dimintai tobat. Nah, yang kedua, orang yang sudah tidak sholat dan tidak puasa karena apa? Meyakini bahwa sholat dan puasa itu enggak wajib. Nah, ini berarti sudah di luar kebiasaan Muslim. Maka apa? Kalau dalam hukum Islam dihukumi murtad, orang yang keluar Islam. Nah, hukumnya berlanjut banyak. Kalau yang tadi orang yang masih meyakini wajibnya sholat dan dia tidak sholat karena malas dan sebagainya, maka wajib dimintai tobat. Kalau tidak tobat dihad. Kalau ini hukum Islam loh ya, berjalan, maka dihad, ditakzir, dicambuk, di apa dan sebagainya. Kok masih lagi tidak sholat lagi, dibunuh, selesai. Sampai demikian, sudah berkali-kali kongkong tobat, kongkong tetap sholat nggak mau ada. Kalau orang yang tidak meyakini bahwa sholat tidak wajib, berarti kan murtad. Kalau murtad dalam Islam ya dibunuh saja. Itu kalau hukumnya Islam. Iya. Nah, usti kangkong tobat kembali nggak bisa dan sebagainya, dan dia meyakini bahwa nggak sholat nggak wajib dan sebagainya, maka dihukum. Hukumnya ya dibunuh tadi. Nah, kenapa dalam Islam kok gampang sekali membunuhkan apa? Biar tidak demikian. Jadi tujuan undang-undang, tujuan ancaman undang-undang
entah itu undang-undang pidana itu kan untuk menakut-nakuti, bukan kok kejam sekali kan gitu. Nah, ini harus dipahami khususnya hikmah daripada adanya undang-undang pidana itu biar orang tidak maling, tidak masih ada undang-undang saja masih banyak korupsi dan sebagainya. Sama seperti hukumnya Islam. Jadi jangan dijelekkan Islam kok kejam sekali. Islam itu punya undang-undang juga. Kalau biar tidak melanggar ke situ, makanya kejam. Nah, makanya bahasanya sekarang kejam. Ya sama seperti undang-undang pidana, tapi ini hanyalah hikmah daripada hukum Islam saja. Ya seperti itu. Oke, terima kasih Bu Zuli atas pertanyaannya. Tadi sudah dijawab oleh guru kita Ustadz Muslihin ya. Yang jelas kalau Islam kejawen secara otomatis pasti dia sudah pernah mendengar atau melihat dakwah Islamnya ya. Walaupun di sekelilingnya itu pasti dia sudah tahu, dan ketika dia tidak melaksanakan ya sesuai dengan tadi yang dijawab oleh Ustaz Muslihin, yaitu ya mohon maaf ya berdosa gitu. Intinya adalah harus ada kewajiban untuk melaksanakan sholat karena sudah ada dakwahnya di sekelilingnya. Tetapi kalau kejauhannya di lingkungan mohon maaf di sana di laut misalnya belum pernah berjumpa dengan dakwah Islam ya, maka itu ya tidak berdosa, artinya tidak ada hukum gitu Ustaz ya. Oke Ustaz, kita nyambung lagi Ustaz. Ini ada pertanyaan dari Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, orang yang meninggal saat malam takbiran sesudah Isya namun dia belum membayar zakat fitrah, apakah boleh dikodok zakat fitrahnya tersebut ataukah tidak? Terima kasih Ustaz. Iya, jadi ini pembahasannya adalah ya bukan sholat ya, tapi zakat fitrah. Jadi definisi zakat fitrah yang wajib dan yang tidak wajib batasannya adalah ghurubus syamsi. Ya. Terbenamnya matahari. Terbenamnya berarti apa? Di waktu maghrib. Kok ada bayi misalnya lahirnya sebelum maghrib ya. Maka wajib zakat fitrah. Kenapa? Karena melewati, dia lahir ke dunia melewati ghurubus syamsi. Iya. Iya. Karena kan sebelum maghrib. Berarti dia melewati maghrib. Di maghrib ketika itu maka wajib. Ketika bayi lahirnya kok bar maghrib, enggak wajib zakat fitrah. Nah, sama. Kalau ada orang meninggal sebelum maghrib, sebelum maghrib ini ya, berarti enggak wajib dizakati fitrah. Nah ini pertanyaannya adalah meninggal setelah maghrib, yaitu di waktu Isya, maka wajib dizakati fitrah, dikodok zakat fitrahnya, karena batasan barometer tadi yang saya katakan itu adalah ghurubus syamsi, yaitu terbenamnya matahari, karena hitungannya tanggalan Islam itu kan mulai ghurubus syamsi. Nah tadi ketika ada orang meninggal kok sebelum maghrib, siang apa di waktu mau takbiran apa, maka tidak wajib dizakati fitrah. Tapi kalau meninggalnya setelah maghrib berarti kan menemui ghurubus syamsi, maka wajib dizakati fitrah. Ketika ada bayi lahir sebelum maghrib, wajib zakat fitrah. Nah kebalikan sama yang meninggal wajib zakat fitrah. Kalau lahirnya setelah maghrib tidak diwajib dizakati fitrah. Nah, itu seperti itu. Oke, itu tadi ya Bu Ida sudah dijawab oleh Ustadz Muslihin ya. Jadi zakat fitrah bagi orang yang meninggal tadi belum sempat untuk menzakat fitrah, dan ketika dia meninggalnya sesudah maghrib maka dia harus mengkodok zakat fitrah. Ahli warisnya ya. Artinya bukan dia yang tidak bisa, yang meninggal itu bisa. Ahli waris ya yang jelas. Tapi kalau sebelum waktunya maghrib beliau sudah meninggal maka dia tidak diwajibkan untuk mengkodok. Oke, itu tadi jawabannya ya Bu Ida sama Bu Zuli. Mudah-mudahan Bu Ida sama Zuli sehat-sehat terus ya dan bisa bertanya aktif di kajian sore kali ini. Oke Ustadz, karena waktu kita di sore kali ini tidak bisa kita diajak kompromi lagi. Insya Allah kita minggu depan akan bertemu lagi Ustadz. Dan mudah-mudahan kajian sore kali ini menjadi kajian yang berkah, manfaat untuk kita semua. Tentunya mudah-mudahan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk itu Ustadz minta doanya Ustaz di kajian sore kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad.
Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an. Allahumma nawwir qulubana bi nur hidayatika kama nawwartal ardha bi nur syamsi. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'il. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin, kaum muslimin pendengar setia Radio DAIS dan pemirsa dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kajian sore kali ini sudah selesai. Untuk itu mari kita baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya Faiz mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda kaum muslimin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.